Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Kemarin kita sudah bahas tentang permutasi. Contoh-contoh dalam penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, terus macam-macam permutasi, terus contoh soalnya, juga latihan-latihan. Sudah anak-anakku kalian kerjakan, dan alhamdulillah hasilnya juga sudah memuaskan, ya, hasilnya memuaskan, ya, baik-baik, hasilnya udah Bapak koreksi. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas tentang kombinasi, ya. Ini masih merupakan bagian dari peluang, ya, kombinasi. Bapak di sini ada dua contoh kasus, ya. Kasus yang pertama, siswa-siswa kelas 12 MM yang berjumlah 36 anak akan melakukan pemilihan ketua dan wakil ketua. Ada berapa susunan yang mungkin terjadi, ya. Terus kasus yang kedua, siswa-siswa kelas 12 MM yang berjumlah 36 anak akan berjabat tangan. Ada berapa kali jabat tangan yang bisa terjadi, ya. Kita akan analisis antara kasus 1 dan kasus 2, ya. Kita akan lihat perbedaan yang mendasar di sini. Kita lihat untuk kasus 1, pemilihan ketua dan wakil ketua. Bapak contohkan, misalkan kalau di sini ketuanya itu Bayu, terus wakilnya itu Ahmad. Itu akan berbeda kalau ketuanya itu Ahmad, wakilnya itu Bayu. Itu untuk kasus 1, ya. Bapak ulangi, kalau ketuanya Bayu, wakilnya Ahmad, akan berbeda jika ketuanya Ahmad, wakilnya Bayu. Ya. Sekarang untuk kasus yang 2, untuk berjabat tangan. Saya contohkan, Bayu berjabat tangan dengan Ahmad. Itu sama aja Ahmad berjabat tangan dengan Bayu, ya. Jadi Ahmad berjabat tangan dengan Bayu sama aja Bayu berjabat tangan dengan Ahmad. Nah, dari kasus 1 dan kasus 2 kita bisa melihat, ya, kalau kasus 1 itu memperhatikan urutannya, ya, memperhatikan urutannya. Kalau kasus 2 tidak memperhatikan urutannya, ya. Bapak ulangi, kasus 1 memperhatikan urutannya, kasus 2 tidak memperhatikan urutannya. Nah, untuk kasus 1 itu permutasi. Kita gunakan permutasi yang sudah kita bahas kemarin, pertemuan yang kemarin. Untuk kasus 2, ini yang dinamakan dengan kombinasi. Jadi, permutasi itu memperhatikan urutannya. Kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutannya. Oke, ya, itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada gambar mengenai warna-warna cat, ya. Kalau kita beli atau belanja cat di toko cat, kita akan ditunjukkan warna-warna seperti itu. Nah, ini warna-warna yang dihasilkan itu merupakan kombinasi dari beberapa warna sehingga menghasilkan warna-warna yang baru, ya. Mungkin dulu waktu SD kita hanya mengenal ada 4 warna pokok, ya. Nah, terus warna turunan-turunannya gitu kan. Nah, warna turunan-turunan itu merupakan hasil dari kombinasi warna-warna pokok, ya, sehingga mempunyai banyak sekali warna-warna turunan. Nah, ini kalau kita mau beli cat, kan biasanya kan kita mau pilih salah satu rujukannya itu warnanya yang bermacam-macam.
Nah, inilah salah satu penggunaan dari kombinasi. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan masuk ke lebih detail lagi tentang kombinasi. Di sini ada tabel ya. Yang pertama ini ada banyak eksponennya, objek eksponennya. Di sini ada A, B, C, D yang pertama nih, A, B, C, D. Nah, ini dari A, B, C, D ini diundang 2 orang wakil untuk rapat keluarga. Nah, bisa yang datang AB, bisa yang datang AC, bisa yang hadir AD, BC, BD, dan CD. Ini kalau diundang 2 orang yang rapat. Ya. Nah, kalau yang diundang 3 orang, ya, 3 orang mewakili untuk rapat keluarga. Ini bisa ABC, bisa ABD, bisa ACD, bisa BCD. Ya. Oke, kita akan lebih mendetail lagi. Lanjutkan. Nah, ini yang macam kombinasi yang tadi yang diundang 2 orang. Ya. Ini ada AB, ada AC, ada AD, ya. Terus ada CD, ya. Nah, kalau kita jumlahkan itu ada 6. Ada 6 ya. Macam kombinasinya ada 6. Nah, kita sebut dengan kombinasi 2, 4 ya. Kombinasi maaf ya. Oke, kita ulangi ya. Tadi untuk macam kombinasi C1 ya, itu AB, C2AC, C3AD, C4BD, C4BC, C5BD, C6CD. Jadi ada 6 ya. Kalau yang diundang 2 orang ya. Kalau diundang 2 orang itu ada 6. Nah, kita sebut dengan kombinasi 24. C24 ya. Nah, kalau dari AB macam kombinasi kita buat dalam bentuk permutasi. Ingat tadi permutasi memperhatikan urutan ya. Nah, AB kalau kita permutasikan bisa menjadi AB dan BA ya. AC kalau kita permutasikan bisa menjadi AC dan CA dan seterusnya. Nah, dari C4 C24 sama dengan 6, kalau kita jadikan permutasinya itu menjadi P24 sama dengan 12 sama dengan 6 kali 2 ya. Terus untuk yang ini AB dan BA itu kalau dipermutasikan jadi 2 faktorial. AC dan CA jadi 2 faktorial. Dan seterusnya sehingga menjadi 6 kali 2 faktorial. Ya. Nah, perhatikan di bawah ini. 12 sama dengan 6 kali 2 faktorial. Nah, 6-nya yang di sini kita ganti dengan kombinasi 2, 4 ya, kombinasi 2, 4. Oke, kita lanjutkan. Itu yang untuk kombinasi 2 ya. Jadi yang dari 2 orang perwakilan ya, keluarga. Nah, sekarang kalau yang 3 perwakilan ya. Tadi C1 ABC, C2 ABD, C3 ACD, C4 BCD. Nah, kita total ada 4. Nah, kita bisa tulis jadi C34. Nah, ABC kalau kita buat permutasi ya. ABC kalau kita buat permutasi karena permutasi tidak memperhatikan urutan, ABC bisa menjadi ABC, AC B, BAC, BCA,
CAB, dan CBA. Ditulis dengan permutasi jadi 3 faktorial. Banyaknya permutasi 3 faktorial ya. Begitu juga dengan yang ABD, kalau kita tulis dengan permutasi jadi ABD, ADB, BAD, BDA, DAB, dan DBA. Kalau banyaknya permutasi 3 faktorial dan seterusnya. Nah, total di sini untuk permutasinya itu 4 kali 6 sama dengan 24. Atau bisa kita tulis jadi 4 kali 3 faktorial ya. 4 kali 3 faktorial. Oke ya. Nah, di sini 24 sama dengan 4 kali 3 faktorial. Nah, 4 ini kita ganti kombinasi 3, 4 ya. Jadi 24 bisa tulis sudah ganti menjadi kombinasi 34 kali 3 faktorial. Dari kasus yang pertama tadi yang 2 orang dan yang kedua yang 3 orang, kita bisa buat kesimpulan ya. Permutasi 24 sama dengan kombinasi 24 kali 2 faktorial ya. Nah, di sini 2 faktorial kita pindah sini kan jadi bagi ya. Jadi kombinasi 24 sama dengan permutasi 24 dibagi 2 faktorial. Nah, untuk yang 3 orang ya, permutasi 43 sama dengan kombinasi 34 kali 3 faktorial ya. Nah, kombinasi 34 sama dengan permutasi 34 per 3 faktorial. Nah, secara umumnya kita bisa tulis kombinasi Rn sama dengan permutasi Rn dibagi R faktorial sama dengan N faktorial per dalam kurung N min R faktorial dikali R faktorial. Oke, itu untuk kombinasi. Jadi rumus kombinasi Rn sama dengan N faktorial per dalam kurung N min R faktorial kali R faktorial. Itu rumus untuk kombinasi. Nah, contoh di sini. Pada kasus yang tadi ya, kasus 2 ya, di depan. Kasus 2 yang di depan, siswa-siswa kelas 12 MM yang berjumlah 36 anak akan berjabat tangan. Ada berapa kali jabat tangan yang bisa terjadi? Nah, di sini N-nya ada 36. Ya, R-nya ada 2. Nah, maka bisa kita tulis jadi kombinasi 2, 3, 6 ya. C 2, 3, 6 ya. Sama dengan 36 faktorial per 36 kurangi 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 36 kali 35 kali 34 faktorial per 34 faktorial kali 2 kali 1. Nah, ini 34-nya kita coret nih. Dicoret dengan dicoret. Nah, jadi yang atas tinggal 36 kali 35 faktorial per 2 kali 1. 2 dengan 36 kita coret jadi 18 ya. 1 faktorial kan 1. 18 kali 35 sama dengan 630 ya. Itu contoh untuk kasus yang 2 kita ketemu jawabannya yaitu 630 kali jabat tangan ya. Oke. Sekarang seperti ini, contoh yang kedua. Seorang tukang cat mempunyai persediaan 8 jenis warna cat tembok. Dia akan meramu 3 warna cat tembok untuk menghasilkan warna baru. Ada berapa warna baru yang mungkin terbentuk? Ya. Tadi C83 ya, 8 faktorial per 8 kurangi 3 faktorial
kali 3 faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Per 5 faktorial, 3 kali 2 kali 1 faktorial. Nah, 5-nya kita coret nih, 5 faktorial. Kita coret. Ya. Nah, ini ya, ini 5-nya udah hilang ya, 5 faktorialnya kita coret dengan ini ya. Nah, ini tinggal 8 kali 7 kali 6 ya, per 3 kali 2 kali 1 faktorial ya. Maaf, ini 5-nya ini udah hilang ya tadi ya. Nah, 3 kali 2 dengan 6 kita coret. Berarti tinggal 8 kali 7 sama dengan 15. Jadi ada 15 warna yang terbentuk. Warna baru yang terbentuk dari mencampurkan 3 warna cat tembok yang dimiliki. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk masalah kombinasi ya. Ya, ini contoh seperti ini ya. Kombinasi K unsur dari N unsur dengan berapa unsur yang sama. Misalkan sini, 4 bola akan diambil dari dalam kotak berisi 4 bola merah, 3 bola putih, dan 2 bola hijau. 4 bola yang diambil harus terdiri dari 2 bola merah, 1 bola putih, dan 1 bola hijau. Nah, cara pengambilan ini merupakan masalah kombinasi K unsur dari N unsur dengan beberapa unsur yang sama. Nah, sehingga total cara memilih 4 bola dari 9 bola. Yang dalam kotak ya, 9 itu dari ini ya. 4 tambah 3 tambah 2 ya. Nah, kita bisa tulis jadi C24. 2-nya ini karena merahnya tuh diambil 2. 4-nya karena dalam kotak itu ada 4 bola merah ya. Nah, C13 karena di sini yang bola putih diambil 1 dan di dalam kotak itu ada 3 bola putih, maka di sini tulis C13. C12, nah karena di dalam diambil 1 bola hijau dan di dalam kotak ada 2 bola hijau. Jadi cara mencarinya seperti itu. C24 dikali C13 kali C12 ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita buat secara umum ya. Misalkan terdapat N unsur yang terdiri dari Q1, Q2, Q3 sampai Qn. Unsur Q1 ada sebanyak N1. Unsur Q2 ada sebanyak N2. Unsur Q3 ada sebanyak N3. Unsur Qe ada sebanyak Ne. Sehingga N1 tambah N2 tambah N3 tambah sampai Ne sama dengan N. Ya. Dari N unsur tersebut akan diambil K unsur. Ya. K1 unsur Q1, K2 unsur Q2, K3 unsur Q3, Ke unsur Qe dengan K1 tambah K2 tambah K3 tambah titik-titik tambah Ke sama dengan K. Nah, jadi banyaknya cara pengambilannya adalah kombinasi K1 atau ya K1 N1 kali kombinasi K2 N2 kali kombinasi K3 kali N3 sampai yang terakhir kombinasi Ke kali Ne. Ya, itu ya mungkin dengan seperti agak rumit ya. Kita akan coba untuk diaplikasikan dalam bentuk soal. Mungkin ini akan lebih menjelaskannya ya. Oke, kita lihat. PB Permata 96 mempunyai 8 pemain putra dan 6 pemain putri. Ya. Akan dibentuk pasangan ganda campuran. Ada berapa pasang ganda campuran yang mungkin terbentuk? Nah, kalau ganda campuran kan berarti kan 1 putra, 1 putri. Nah, kita cara mencarinya. Kita yang putranya diambil 1 ya dari 8 putra ya yang ada. Yang putrinya diambil 1 dari
6 pemain putri yang ada. Jadi C18 kali C16. Nah, sama dengan 8 faktorial. 8 kurangi 1 faktorial kali 1 faktorial dikali 6 faktorial per 6 kurangi 1 faktorial kali 1 faktorial. Nah, sama dengan ini 8 kali 7 faktorial. Ya. Ini 7 faktorial kali 1 faktorial. Nah, 7-nya kita coret nih. Coret, coret. Yang ini juga sama, 6 kali 5 faktorial. 5 faktorial kali 1 faktorial. 5-nya kita coret, coret, coret. Ya. Berarti tinggal 8 kali 6. Nah, 1 faktorial kan nilainya 1 ya. Jadi tinggal 8 kali 6 sama dengan 48. Ya. Itu contoh yang pertama. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua misalkannya. OSIS SMK Sejahtera akan menyusun kepengurusan OSIS tahun 2020-2021. Calon yang tersedia ada 10 siswa dan 7 siswi. Dari calon yang tersedia akan dipilih 5 siswa dan 5 siswi. Ada berapa formasi kepengurusan yang mungkin terbentuk? Nah, ini ya kombinasi 4-10. 4-nya karena diambil 4 putra, ya. 10-nya, nah, maaf ya, ininya 4 ya, 4 siswa ya. Akan dipilih 4 siswa, bukan, saya ya, 4 siswa, ulangi. Nah, terus yang ini 3 siswi, ya. Oke, maaf, saya ulangi. Ya, saya ulangi. OSIS SMK Sejahtera akan menyusun kepengurusan OSIS tahun 2020-2021. Calon yang tersedia ada 10 siswa dan 7 siswi. Dari calon yang tersedia akan dipilih 4 siswa dan 3 siswi. Ada berapa formasi kepengurusan yang mungkin terbentuk? Ya. Jadi sini C4 10, 4-nya dari sini karena siswanya diambil 4. Ya, terus 10-nya dari sini ya, banyaknya siswa yang tersedia. Terus C37, 3-nya dari sini, 3 siswi yang diambil, dan yang ada tersedia itu ada 7 siswi ya. Nah, sekarang nah 10 faktorial per 10 min 4 faktorial kali 4 faktorial dikali 7 faktorial, 7 kurangi 3 faktorial, kali 3 faktorial. Sama dengan nih 10 kali 9, kali 8, kali 7, kali 6 faktorial. Ya, 6 faktorial. Nah, 6-nya kita coret nih. 6-nya kita coret. Ya. Nah, ini kita coret nih. 4 kali 2, 8. Kita coret dengan 8 ini ya. 3 kita coret. 3 dengan 9. Ya. Nah, 3 hasilnya kan, berarti tinggal 10 kali 3 kali 7, 210. Sedangkan yang ini 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. 4 faktorialnya kita coret dengan ini. 3 kali 2, 6, kita coret 6 dengan ini. Berarti tinggal 7 kali 5, 35. Jadi hasil akhirnya 7.350 ya. Formasi kepengurusan yang mungkin terbentuk. Oke ya. Itu yang berkaitan pembahasan dan kombinasi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan teknis tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.